Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi tentang pemupukan sawit ya. Jadi tentunya sawit ini setelah 3 bulan dari penanaman, siap kita pupuk, siap kita aplikasikan pupuk. Dan kemarin sebenarnya sudah saya buatkan videonya ya. Cuman masih banyak sekali pertanyaan yang belum jelas mengenai pemupukan ini. Dan di video saya kali ini saya akan buatkan videonya lagi. Sebenarnya untuk lahan ini sudah kemarin saya pupuk ya. Cuman begitu banyaknya komentar yang datang, saya akan kembali ulangi untuk video saya mengenai dosis kemudian jaraknya. Mudah-mudahan di video saya kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti, ada pengetahuan, ada ilmu ya. Dan terkhusus untuk lahan ini kebetulan lokasinya tidak jauh dari tempat saya tinggal, dan lahan ini apa namanya ya, secara kasar saya jadikan bahan percobaan, saya jadikan konten. Apapun permintaan dari rekan-rekan saya akan lakukan untuk lahan ini ya. Kalau ini dari penanaman sudah saya tanam sendiri, dari apa namanya, apa-apanya sudah saya lakukan sendiri ya. Kalau untuk lahan saya yang lain, saya butuh bantuan orang untuk merawat dan untuk tahap tanamnya. Jadi kalau khusus lahan ini untuk saya apa ya, untuk sharing ya, untuk rekan-rekan mengenai sawit. Jadi kalau disuruh mau potong mau apa saya lakukan ya, biar rekan-rekan ini tidak penasaran, tidak apa namanya, bingung mengenai penyelesaian dari setiap masalah. Untuk lahan saya ini siap saya jadikan apa namanya, praktek ya. Kalau rekan-rekan ada yang belum paham mengenai permasalahannya di kebunnya, baik, kita lanjutkan mengenai pemupukan ini ya. Jadi kemarin itu sudah saya buatkan videonya untuk pemupukan, cuman masih ada yang kurang paham ya, ada yang kurang jelas mengenai dosisnya ini. Jadi untuk masalah pupuk ini, saya bilang nomor 2 ya, untuk apa jenis atau mereknya. Yang penting niat saya untuk dosisnya ini, pupuk sawit di atas usia penanamannya atau di bawah 1 tahun ini, dosisnya tidak terlalu banyak rekan-rekan ya. Jadi cukup 2 on saja. Nanti takutnya kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan sawit yang kita tanam ini malah panas ya. Kalau di musim penghujan tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu berisiko tinggi. Cuman kalau hujannya ini jarang-jarang, bagi pokok sawitnya ini panas. Jadi kita paskan saja untuk dosisnya ini 2 on ya. Dan kemudian untuk jaraknya ini, jarak dari pokok sawitnya untuk pemupukannya jangan terlalu dekat dari pokok sawitnya ya. Jadi saya akan praktekkan, saya kembali bawa pupuk untuk memperjelas, untuk memperlihatkan ya. Ini saya bawa dari rumah, tidak banyak, kira-kira 1 kilo untuk praktek kita hari ini. Jadi untuk mengenai jaraknya ini ya, kita nggak usah main yang ribet-ribet, kita permainkan cara petani saja, omongan petani saja. Jadi ini kan sawit ini ada polybagnya. Jadi kira-kira putaran polybagnya itu ya rekan-rekan, kalau kita mainkan jarak, kira-kira untuk polybagnya ini 35 cm ya. Jadi kalau memang kurang jelas seperti ini, untuk jaraknya ini jangan sampai terlalu di sini ya. Ini terlalu dekat ya. Kalau dengan pokoknya ini tidak boleh juga terlalu jauh seperti ini. Jadi cukup ini ya, apa namanya, ini kan dari bekas polybagnya, kita kira-kira seperti ini ya. Kira-kiranya pusaran polybagnya seperti ini. Jadi aplikasikannya seperti ini ya. Ini kemarin sudah saya beri pupuk ya. Seperti yang saya katakan tadi, lahan ini khusus untuk praktek kita. Jadi sepuasnya rekan-rekan meminta bagaimana saya lakukan ya. Ini. Nah ini untuk dosisnya dikira-kira ya 2 on. Jadi ini. Nah ini. Cukup seperti ini. Jadi keliling lingkaran di daerah tanah polybagnya ya rekan-rekan ya. Nah seperti ini. Jadi untuk mengenai dosisnya ini, untuk pupuknya ini 2 on. Kemudian untuk merek apapun yang rekan-rekan yakin ini bisa membuat pertumbuhan sawit kita baik, itu ya tadi ya. Untuk mereknya saya tidak sebutkan, takutnya kena marketing penjualan. Jadi seperti ini.
untuk pupuknya, entah itu pupuk apa. Yang penting di masa pertumbuhan ini kita bantu ya sawit kita, jangan nanti sawitnya di masa pertumbuhan kita beri pupuk perangsang buah ya. Itu tidak benar. Yang benar kita cari pupuk yang ada kandungan untuk perangsang pembesar pokok sawitnya, agar nanti ketika sawit kita sudah berbuah, pokok sawitnya besar, menghasilkan buah yang lebat dan berbobot tentunya ya. Nah ini ya, contohnya seperti ini. Kalau misal kurang jelas, saya praktekkan lagi di pokok yang lain ya. Ya, rekan-rekan bebas mau minta bagaimana, mau praktek apa di perkebunan saya yang ini, saya bebaskan ya. Karena memang dari penanaman sudah saya lakukan sendiri, tidak ada bantuan orang lain. Jadi untuk kebun saya yang lain, saya butuhkan bantuan orang untuk panen, tanam, dan lain sebagainya. Kalau yang ini saya buat untuk apa namanya, rekan-rekan bisa nilai sendiri ya. Saya uji coba lah, untuk bahan uji coba, untuk bahan praktek. Jadi seperti ini ya. Dikira-kira pokoknya ini masih berlaku ya, sampai sawit usia 1 tahun masih berlaku pemupukan yang seperti ini. Jadi mengikuti alur dari tanah polybagnya ya, kira-kira 35 cm lah dari pokoknya. Jangan terlalu dekat, kalau terlalu dekat nanti panas ya untuk ininya, pokok sawit kita. Nanti berdampak bagi keringnya pelepah kita atau daunnya kering. Jadi saya ulangi kembali. Ini masih ada sisa bekasnya ya, ini untuk pupuk saya ini ya, yang kemarin saya pupukkan. Nah ini, jadi disesuaikan dari lebar dari polybag kita ya. Nah ini. Jadi kalau rekan-rekan ini bingung mengenai dosisnya, ini bisa rekan-rekan timbang di rumah ya, menggunakan timbangan untuk dosis 2 on ini. Kalau kita kurang pupukannya juga kurang baik ya, nanti tidak optimal bagi pokok sawit kita, tidak membantu dari perkembangan atau pertumbuhan sawit kita. Makanya kalau kita masih bingung berapa itu 2 on, kita timbang saja ya. Jadi kita timbang saja. Pokoknya 2 on ini sudah dosis yang sangat tepat sekali untuk pokok sawit di bawah usia 1 tahun, dan ini masih berlaku hingga sawit di usia 1 tahun ya. Kalau sawit nanti kita sudah usianya sudah menganjak 2 tahun ataupun 3 tahun, itu sudah dosisnya berbeda. Jadi bisa 3-5 on tergantung dari jenis pupuknya ya. Kalau di usia di bawah 1 tahun ini masih harus terjaga pupuknya ini, artinya terjaga ini dosisnya disesuaikan ya. Jadi jangan sampai terlalu pelit, jangan terlalu juga kita boros ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk rekan-rekan semua. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika ada yang request mengenai penanganan apa ataupun tentang sawit, ini ya, saya sediakan luas lahan 1,5 hektar untuk kita jadikan sharing. Kalau untuk sawit saya yang lain jangan ya. Ini yang dikhususkan untuk kita sharing ya. Oke. Cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah wawasan rekan-rekan semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ini ada yang kurang benar, ada yang kurang lurus. Ditulis saja ya di kolom komentar, agar nanti kita bisa dapat selesaikan bersama-sama. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.